صلوا على محمد. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه ومن والاه وجميع أولياء الله وأصفياء الله خصوصا ساداتنا العلويين وأولياء الكون أجمعين ثم إلى أرواح من عمر هذا المجلس المبارك ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب المبارك ثم إلى أرواح أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Kita doakan mudah-mudahan yang punya tempat ini tambah berkah. Amin. Rumah Pak siapa? Ya, mana orangnya? Nah, Pak. Doakan Pak Ruk minta panjang umur, amin, murah rezeki, sawat alafiah, keluarganya, anak isinya selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Kita lanjut pelajaran kita di halaman 6 kalau nggak salah ya. Pasal ketiga. Ya. Yang dipegang kitabnya halaman 6 dibuka. Pasal yang ketiga. Adab orang kecil punya kelakuan yang patut kepada orang besar. Ini jangan salah paham, bukan berarti dibilang orang kecil orang pendek. Bukan, artinya contoh anak kepada orang tua. Harus nggak anak punya adab sama orang tua? Harus nggak? Harus. Nah begitu. Jadi kalau ada orang-orang yang besar, artinya tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang yang wajib yang mestinya kita hargai. Nah itu. Bermula patut atas sekalian orang yang duduk di bawah teduh keadilan, bahwa sekalian itu mesti ingat baik-baik akan keadilan, punya kebaikan atas sekalian. Sila Pancasila keberapa tuh? Kelima bukan? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Nah itu keadilan diambil dari hukum kita agama, adil. Nah ini termasuk sosok pemimpin yang harus kita sokong, kita dukung adalah pemimpin yang adil. Nah, kita Pak jadi orang tua, punya anak banyak, umpama 2, 3,
Harus adil tuh jadi bapak sama anak. Nggak boleh yang satu kita dahulukan, yang satu enggak boleh. Jadi yang sebut adil itu wad'u syai' fi mahalli, meletakkan, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bapak punya anak 3, umpama 1 SD, abangnya SMP atau SMA, abangnya lagi kuliah. Ini 3 anak kan sekolahnya beda-beda, Pak. Bukan berarti bapak adil itu ngasih uang jajannya pukul rata, salah. Sesuai kebutuhannya masing-masing. Yang SD kecil umpama jajannya goceng, cukup SD. Abangnya SMP SMA umpama 20-30 taruh. Abangnya kuliah gocap umpama. Kita balik, yang SD dikasih jajan gocap, wah gila pulang. Kali, kayak apaan? Biasa goceng dikasih gocap. Nah, yang SMP SMA biasa 20-30 dikasih gocap, seneng. Yang kuliah gocap emang kebutuhannya. Sebaliknya kita pukul rata. Yang SD goceng, oke pas jajannya sekian, goceng sedang. Abangnya SMP SMA biasa 20-30 dikasih goceng, gimana? Manyun. Apalagi abangnya bangsa yang kuliah biasa goceng dikasih goceng, gak jalan. Ngambek. Oh, gak masuk kelas. Nah itu. Jadi adil itu wad'u syai' fi mahalli, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Terima adil, menyesuaikan kebutuhannya. Nah begitu. Nah karena patut buat kita nih, orang yang duduk hidup di bawah teduh keadilan. Yuk kita tunggu hidup enak. Ya kalau pimpinan kita pada sikapnya adil, tokoh masyarakatnya, pemuka agamanya pada adil, enak hidupnya tentram tuh. Jadi buat kita mesti ingat baik-baik akan keadilan itu punya kebaikan atas sekalian. Dan bahkan patut sekalian akan menerima kasih banyak dengan segala kehormatan atas keadilan. Punya kasihnya memelihara akan kita sekalian hingga kita dapat segala kesenangan atas kehidupan kita. Nih masing-masing ini warga pada bersikap adil. Artinya apa? Bisa menghargai orang. Hidup sesama warga jadi aman, tentram, damai. Ya kan? Tuh situasi hening. Kenapa? Pada anteng tenang. Coba kalau di kampung pada ribut, bingung. Borok-borok mau tidur, udah bising duluan. Yang satu nongkrong, banting kartu. Yang pojokan sono bangsa cek-cek botol. Udah gak ada berkabar dari kampung. Tapi kalau kampung nih dari rumah ke rumah dipakai pengajian nih, yang rumah sebelah tuh kecipratan semua berkah tuh gara-gara pengajian. Yang penting buat kita menghargai bahkan cinta kepada majelis. Rumah kita umpama ya kan nggak ada acara pengajian, tapi sebelah rumah kita ada pengajian, kita sebagai tetangga hadir ikut. Kenapa? Entar pulang, bapak nih pulang nih habis ngaji, ya kan? Sodorin tangan bapak ke bini. Kenapa? Biar bini bapak cium tangan. Kenapa? Ini di tangan bapak nih yang dipakai ke bed kita, dipakai buat angkat tangan baca doa. Ini tangan bawa berkah. Pulang kasih bini. Apaan ya? Nih cium tangan ayah. Kenapa? Biar kamu kecipratan berkahnya. Ada anak cium tangan. Nah, ini kalau pengantin baru bukan lagi cium tangan. Kalau ketawa aja udah. Pengantin baru. Terserah deh mau lagi cium pipi kayak. Ya kan? Yang penting apa? Menularkan kebaikan, keberkahan. Nah itu. Jadi sikap kita harus adil. Saling apa? Menghargai sesama. Jadi gara-gara keadilan itulah kita ini jadi apa? Jadi apa namanya? Hidup itu enak, tentram. Makanya kita wajib berterima kasih. Dan atas memelihara akan anak bini kita. Nah, gara-gara adanya keadilan itu, anak kita aman, nyaman, bini kita tenang. Kenapa? Karena adanya keadilan. Dan atas menjalankan agama kita.
dengan tiada ada yang berani atas kita atau atas agama kita atau harta kita. Jadi karena ada keadilan, kita saling menghargai. Nggak ada yang saling menzolimi, nggak ada yang saling mencaci maki agama. Oh, nggak ada yang berani merampas atau mengambil harta kita. Nggak ada yang berani. Nggak. Kenapa? Karena semuanya berada di bawah teduh keadilan. Jadi aman, nyaman, tentram. Maka sekalian itu dapat dari perintahan punya kepatutan, punya kekuatan, dan punya menjalankan keadilannya atas rakyat sekalian adanya. Makanya penting juga, hai buat Anda para pemimpin, jangan bila ada perlu rakyat ditempel, rakyat dideketin. Begitu udah kepilih, rakyat kemana Pak Isan? Nah, hati-hati. Ini bok-boknya udah kelihatan nih. November, Desember, Januari, Februari. Nah iya, belum apa-apa udah ada beras 5 kilo. Ada fotonya loh. Ya kan? Jangan Pak Isan, gagal 5 kilo beras melarat 5 tahun. Jangan. Ya, yang kita tunggu ini apa? Negara kita pengen adanya perubahan menjadi lebih baik, betul nggak? Nah itu kita tunggu. Masa negara kita makin bobrok, nggak beres gara-gara apa? Ulah pemimpin kita. Nah, hati-hati. Itu juga semua gara-gara kita juga hadirin. Kenapa? Kita nggak komitmen sih. Coba kalau komitmen, ya kan? Kita istiqomah. Makanya satu komando, ya. Satu komando nunggu arahan dari ulama-ulama kita. Kalau guru memberikan instruksi arahan bukan karena hawa nafsu, bukan. Mereka ikhtiar dulu, mau nanya dulu sama Allah, ya kan? Sholat hajat, kemudian istikharah. Nah itu beda sama pribadi kita. Kadang-kadang kita milih sekadar hawa nafsu. Jangan. Kita Pak punya Nabi yang menjadi patokan kita nih. Nabi itu nikah usia 25. Betul nggak? Dia angkat jadi Rasul usia berapa? 40. Usia 25 sama 40 beda. 25 mulai baru tahap awal menjadi pemimpin dalam skala rumah tangga. Masuk 40 mulai tambah matang usianya. Allah kasih tanggung jawab lebih besar. Kalau Rasul udah pasti Nabi. Nabi belum tentu Rasul. Makanya Nabi Muhammad diangkat pangkatnya jadi Rasul. Diangkat waktu usia 40. Kenapa? Karena tanggung jawabnya lebih besar. Kalau Nabi tanggung jawabnya hanya buat segelintir umatnya saja. Tapi kalau Rasul ila kafatil alam, seluruh alam. Tuh, tugas Nabi dakwahnya. Makanya beriman bukan hanya kalangan manusia. Saya tanya, ada nggak jin muslim? Ada tuh. Jadi tanggung jawabnya lebih besar. Makanya kalau masih muda, bukan kita menghambat tidak memberikan kesempatan, tapi yang mengukur diri gitu loh. Kalau masih muda, ya kan, mawas diri, ngukur kira-kira kalau saya dikasih amanah tanggung jawab yang besar, mampu apa enggak. Mungkin bagi si anaknya enggak mampu, cuma gara-gara dijorokin bapaknya. Kok dia ketawa dengan dijorokin bapaknya? Pak Isan ngerti? Ente ngerti nggak dia dijorokin bapaknya? Nah, jadi memaksakan diri, jangan. Khawatir nanti enggak beres, yang ada apa? Berantakan. Sebaliknya Pak, kita kalau usia udah tambah uzur. Pak, kalau orang udah tambah uzur, bagusnya sudah mulai mendekatkan diri dengan banyak ibadah atau masih sibuk sama dunia? Ibadah dong. Masih dokoh aja, tahu dokoh? Penasaran? Nah, jangan. Makanya nih hati-hati, jangan sampai kita ketipu. Iya,
itu orang pengajian nih, jangan ada pesan jauh-jauh hari, jangan sampai ketipu, tunggu komando ulama. Dah, ulama juga kita lihat ulama yang mana Ustaz? Ulama yang istiqomah tuh, bukan ulama yang memperjualkan agama, memperjualbelikan akidah. Nauzubillah min dzalik. Oh bahaya, tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang dikata orang yang menerima kasih, yaitulah orang menuruti perintah negeri. Nih, kita kan jadi warga negara patuh aturan, betul nggak? Taat sama aturan. Nah itu, serta menjauhkan segala larangannya dengan kelakuan orang yang baik-baik, yang terpuji di mata orang banyak. Maka bukan ia orang yang cuma berkata terima kasih, padahal ia melanggar perintah negeri adanya. Nih dia, kadang-kadang di negara kita ini ada peraturan, maaf ya, yang ngerti hukum dia akan taati peraturan. Tapi kalau yang memang kagak paham, dia beralasan deh, adanya hukum dibuat peraturan itu memang untuk dilanggar, kan begitu. Ya Pak ya, warga disuruh taat, bayar pajak, disuruh taat kendaraannya. Tapi dia orang yang disuruh tahu hukum malah dia ngelanggar. Ada yang begitu? Nah, dia cuma nyuruh doang. Kita lagi jalan nenek motor, ya Allah, itu lampu dibikin silo. Orang jalan ditembak-tembakin pakai lampu. Jadi sekarang nyari kesalahan orang itu memang dicari-cari. Aneh. Tapi kalau giliran dia orang, nah, ya kan bahaya. Itu namanya pilih-pilih kasih. Gak boleh begitu. Ya, gak benar nanti. Sebagai lagi orang yang tiada dapat ingat akan keadilan punya baik kepada anak-anak negeri, maka sekira-kiranya jikalau ia dapat tinggal di dalam satu dusun, satu kampung. Kita bayangin nih, umpama ada kampung yang tiada ada polisi dalamnya, nggak ada petugas, umpama. Emang polisi juga kita harus terima kasih, jasa mereka banyak. Mereka yang mengamankan selama polisinya ngerti hukum. Betul? Jangan jadi anak buah Sambo. Kenal Sambo? Nah, tahu hukum tapi yang melanggar, ya bahaya. Nih kita bicara umpama nih di kampung nggak ada pihak keamanan, oh bahaya juga Pak, bahaya. Ntar kita butuh keamanan, ngeri kan? Jadi masing-masing ada faknya, bagiannya. Maka tentulah ia dapat takut atas jiwanya. Oh bingung Pak, tinggal di kampung nggak ada pihak keamanan, ngeri juga Pak. Tahu rumah bapak ada yang satronin, ada maling. Kalau maling sekedar ngambil barang, tapi kalau maling sampai mengancam jiwa, wah bahaya. Nah ini, jadi penting perlunya kita tuh apa? Terima kasih dengan adanya aparat kepolisian, aparat TNI. Ya maaf Pak, maaf. Biar kata kita nggak munafik, nggak menutup mata kok. Namanya manusia. Sebagian ada yang benar, sebagian ada yang salah, nggak beres. Tapi kita jangan menutup mata kepada mereka yang masih benar. Nah itu. Ada tanya, masih banyak nggak polisi yang rajin ngaji? Banyak. Anggota TNI masih banyak nggak yang rajin sholat? Banyak. Hanya gara-gara segelintir oknum yang berbuat salah, akhirnya menutup mereka-mereka yang baik. Nah begitu. Jadi tetap Pak, kita ini butuh yang namanya keamanan. Dengan adanya apa? Kepolisian, adanya apa kita TNI, butuh. Ya, tapi jadi kita nggak menutup mata gitu. Dan atas harta, dan atas anak bininya. Dan apabila ia mendapat satu kesusahan atau kegagahan daripada manusia, diancam. Nah,
Dewa ancaman manusia tuh. Dia butuh pertolongan. Ya, dicari informasi, telepon aparat kepolisian, minta bantuan pertolongan. Nah itu. Maka tiadalah ia dapat yang menolongi akan dia. Maka ketika itulah baru ia ngerti dan ia dapat ingat akan kesenangan betapa tenangnya orang yang duduk, yang hidup di bawah teduh keadilan pemerintahan. Nah begitu. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Kenyataannya sekarang banyak nggak mereka mewakili suara rakyat? Bohong. Cuma mentingin kepentingan sendiri. Nyalonin, begitu kepilih, udah. Sama rakyat pro nggak? Nggak boro-boro. Tuh, hati-hati. Ya entar ente bukan hanya milih presiden, milih anggota MPR, anggota DPR juga. Hati-hati. Ya, kadang-kadang itu main coblos-coblos aja, kenal kagak. Wah repot. Nah iya, yang enak dia dapat suara banyak, duduk deh. Gila rapat nyender, tidur pulas, gaji jalan. Rakyatnya tetap aja melarat. Nauzubillah min dzalik. Padahal mereka punya tanggung jawab. Jadi perpanjang lisan ya, yang menyampaikan keluh kesah rakyatnya. Nah itu. Tapi kalau pemerintahannya adil, sejahtera, rakyatnya juga bakal tenang. Nggak bakal banyak demo, nggak. Ini kan di demo karena memang pimpinannya ada nggak beres. Jadi tujuan di demo itu diingetin, begitu. Jangan salah sangka. Dikit-dikit demo tangkap-tangkepin. Di demo di apa? Pakai gas-gas diapain? Gas air mata. Disemprot pakai air. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hati-hati ya. Semua masing-masing kita nanti akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun umpamanya itu seperti orang yang dapat kedatangan kemiskinan. Contohnya nih, hingga melarat. Ketika itulah ia dapat ingat kekayaan, punya senang. Di pelajaran begitu. Waktu lagi hidup enak, namanya lagi kaya, jabatan tinggi, harta banyak, rasa-rasanya dunia milik dia sendiri. Kayaknya Pak, kita diingetin, ta'arraf ilallah firraha. Kenalin diri kita, deketin diri kita kepada Allah di saat kita lagi jaya, lagi senang, lagi sukses. Kenapa? Nanti Allah akan balas, ya arifka fi syiddah. Niscaya Tuhanmu mengenalimu di saat kau lagi susah, lagi melarat, Allah kenalin. Kalau kita banyak terbalik, lagi melarat ingat Tuhan, doanya panjang. Begitu sukses kaya, ingat gak Tuhan? Boro-boro. Iya, begitu kaya, sukses, sholat kagak, ngaji kagak, ya. Dijauhi Tuhannya, ya. Begitu lagi nyusruk, gulung tikar, bangkrut, di PHK, baru diingat Tuhan. Ya Allah, aku di PHK ya Allah. Gimana ya Allah? Gimana ya Allah? Salah. Jadi lagi jaya justru ingat sama Allah, lagi senang ingat. Artinya apa? Jaga nikmat dari Allah. Lagi sukses tetap ibadah, lagi jaya berhasil tetap hadir pengajian. Pokoknya tetap berusaha menjadi hamba Allah yang bakti. Dan satu waktu Allah uji kita nih, ya. Umpama ada pengurangan karyawan, umpama karena kondisi ekonomi lagi kurang pada bagus, akhirnya apa? Gulung tikar. Tapi karena dia ingat ada Tuhannya, dia gak khawatir, tenang aja. Lah yang ngasih rezeki Allah, ngapain takut? Nah tuh, memang beda kalau orang ada keimanannya sama nggak ada keimanannya. Oh bahaya. Nih, kasih contoh. Pak Isan coba naik ke lantai, katanya tower, namanya tower, lantai 50. Nah kan bukan pendek lagi, tinggi. Pak Isan begitu di lantai 50, coba-coba ngelongok ke bawah, ngeri nggak? Lagi di atas ketinggian,
ngelongok lihat ke bawah. Takut nggak? Takut, ngeri. Itulah gambaran orang. Umumnya manusia di saat lagi jaya, lagi tinggi, takut, khawatir kalau dia tuh miskin. Umumnya manusia begitu. Emang udah watak manusia begitu. Yang kalau ditanya, ente mau kaya mau miskin? Kaya. Pasti jawabannya mau kaya kan? Ya semua, nggak ada yang mau miskin. Tapi yang namanya hidup sudah Allah tentukan. Ada sebagian hamba Allah yang memang Allah tentukan hidupnya sederhana, biasa-biasa aja. Ada yang memang Allah tentukan tuh hamba bergelimang harta, pangkatnya tinggi, jabatannya tinggi. Toh semuanya akan jadi ujian bagi orang itu masing-masing. Miskin itu bukan musibah, miskin itu pun ujian. Iya, kaya banyak harta, apalagi. Miskin diuji, dia sabar. Hidup di dunia sederhana. Sungguh pun ekonominya pas-pasan, tapi dia nggak tinggal sholat, nggak tinggal ngaji, tetap berusaha apa? Menjalin kebaikan. Nah, ini nih yang baik. Jangan udah miskin, apalagi temennya kismin. Berarti kan lebih parah tuh, ya kan? Ente Paisan kalau mau lihat orang belagu, lihat yang hidupnya udah kismin kagak sholat, itu belagu tuh. Sombong banget sama Allah namanya, ya kan? Apalagi itu belangsak namanya tuh, ya kan? Yang kaya aja nggak sholat jelek, apalagi udah miskin kagak sholat, tambah apalagi. Jangan. Justru walaupun umpama hidupnya sederhana pas-pasan, itu banyak para sahabat Nabi begitu. Justru yang tadinya harta berlimpah, lihat Sayyidina Utsman bin Affan, Masya Allah. Kurang kaya apa beliau, tapi hartanya beliau kasih buat Nabi, menyokong, membantu, mendukung perjuangan dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang dihabiskan hartanya apa? Untuk mendukung perjuangan Nabi. Beda sama kita, punya duit banyak, dengan ada undangan panggung dangdut hadir. Nah kan, lebih lah, ya kan? Nyawa, sayang buang-buang duit, ya kan? Jangan. Mending ente sedekah tuh, ada fakir miskin, anak yatim, ya kan? Kalaupun ada umpama tetangga nih, ada janda-janda, ya kan? Ini Paisan milih sedekahnya Hekal, jandanya milih, janda muda. Jangan Paisan, itu mau sedekah aja, jangan milih-milih. Mau tua, mau muda. Itu namanya ada udang di balik bakwan. Jangan menyimpan maksud tersendiri Paisan. Jadi kalau mau nolong orang aja, jangan banyak perhitungan. Ada anak yatim nih, sumbang kasih santunin. Ada fakir miskin, ada tukang ngemis, ya kan? Kita ada sedikit pun rezeki, saling tolong menolong. Nah itu. Bab kita nggak tahu hadirin. Adakahnya pengemis datang itu memang Allah utus tuh hambanya. Jangan-jangan malaikat menjelma jadi manusia. Memang tujuannya menguji kita. Kita punya tangan murah apa enggak nih? Nah, begitu kita kasih, tuh malaikat doain, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan kepada hambamu yang gemar berinfak, suka nolong, kasih penggantinya. Tuh dikasih, doain. Tapi kalau yang tangannya ngepel alias pelit, bin medit, bin pikir. Ya Allah, udah ngasih kagak, tuh pengemis dimaki-maki, diusir. Jangan. Ternyata apa? Malaikat menjelma. Didoain juga, cuma doanya beda. Allahumma a'ti mumsikan tarafa. Ya Allah, berikan nih kepada hambamu yang pelit, berikan kehancuran. Didoain, disumpahin, nauzubillah. Jadi memang benar Pak, orang kalau gemar sedekah itu nggak bakal bikin jatuh miskin, nggak bakal. Itu orang beriman harus yakin dengan sabda Nabi, mana kosomalun men sodakotin, nggak bakal berkurang harta hanya gara-gara sedekah. Nih tuan rumah nyediain tuh air tuh, sedekah. Ada jamaah yang bawain juga, ya kan? Ntar abis ngaji keluar snack, ada nggak? Ada. Saya bilang udah habis kan, baru ngaji. Kopi ada tuh, mereka kopi mantap tuh.
Tuh kopi mahal tuh, kopi dari Jepang. Aneh kira alamat Jepang apa lupa pulang ke Rawasari. Masya Allah ya. Jadi tuh sedekah itu nggak bakal bikin orang miskin. Tapi Nabi kasih jaminan, aku 3 kali bali yasdat, nambah. Ente kalau dompet pengen keisi terus, ya kan ada nih, ada saatnya keluarin, nafkahin bini, kasih jajan anak, ada keperluan bayar ini bayar itu. Entah datang ada rezeki, keisi lagi. Ini kan kadang-kadang maaf Pak, watak kita nih yang udah datang nih pengennya utuh aja gitu kan. Nah, tapi pengen nambah. Nah, ini susah nih. Nih watak orang pelit namanya nih. Ya iya. Nah, asik kakak pengen untung lulu. Pak Isan nih contoh. Pak Isan sarapan pagi, makan siang, makan malam. Sehari semalam berapa kali makan tuh? 3 kan? Maaf ya. Perut kita kan ada daya tampungnya, ya kan? Kalau Pak Isan ngerasa tadi gue sarapan mahal nih hampir 1 juta, makan siang makan padang, tapi pagi sore, ya kan? Habis tuh gope, makan malam nasi mandi, ya salam, gope. Dia ngitung hari ini gue sarapan sama makan siang sama makan malam habis itu 2 juta. Wah makanan mahal nih, padahal perutnya dikembung. Artinya apa? Maaf, udah saatnya ada yang dikeluarin. Karena ngerasa makanannya mahal, akhirnya ditahan-tahan. Jadi penyakit gak? Nah, harta begitu juga. Ada saja keluarin. Nggak usah pakai ditahan-tahan. Ntar datang lagi yang baru. Ada saatnya keluarin. Ntar datang lagi yang baru. Begitu. Jadi itulah. Kalau orang hidupnya banyak sedekah, insya Allah ya, jadi tambah berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itulah. Jadi kalau orang begitu ketimpa dirinya kemiskinan hingga melarat, ketika itulah ia dapat ingat, dia baru sadar nih, oh iya, waktu saya kemarin hidup sukses, jaya, kaya, enak ya, punya senang. Dan demikian pula sepertinya orang yang dapat sakit badan. Kadang-kadang orang suka lupa Pak, lagi sehat nggak dijaga kesehatannya. Begitu sakit baru ingat, ya sakit. Baru ingat betapa nikmatnya kemarin waktu lagi sehat. Nah itu, ketika itulah ia dapat ingat kesegaran badan punya enak. Jelas badan sehat sama badan sakit kan beda. Nah kalau badan sakit ya Allah males ngapa-ngapain. Kalau apalagi sakit gak punya kantongnya kering, gak punya duit, udah paling males tuh. Mau ke mana-mana kantong ngerogot, ya gak ada duit males lah. Ya kan? Tapi ingat yang paling besar nikmat itu apa? Sehat dari Allah Ta'ala. Pak nih Allah ciptakan lidah kita bisa mengecap rasa kan macam-macam. Ada manis, ada asin, ada pahit, ada apa lagi? Asam. Banyak tuh. Satu aja Allah cabut. Ini nikmat. Lidah kita nggak bisa ngecap rasa manis. Aduh bingung. Kopi disebut. Iya benar. Nggak. Gimana rasanya? Nggak ada rasa apa-apaan. Repot nih. Bahaya. Ya kan? Ente nih dari subuh tadi, apa ntar malam mau tidur? Nggak pernah kepikiran berapa kali ente tarik nafas. Padahal nafas Allah kasih gratis nggak? Gratis. Coba saudara ente di rumah sakit bayar di oksigen. Lagi nafasnya sudah Senin Kemis. Keluar duit nafas. Kita yang sehat kadang-kadang suka banyak kufur nikmatnya. Nauzubillah. Nggak pernah ingat sama Allah Ta'ala. Dikasih kesehatan tapi nggak pernah dijaga. Ya. Maka dari itu diketahui bahwasanya paling jahat manusia siapa? Yaitu yang tiada berterima kasih kepada keadilan. Caranya apa? Dengan mereka melanggar larangan atau perintahnya. Itulah sosok orang yang gak pernah punya rasa terima kasih. Hidup udah enak di satu negara, di satu negeri.
dibawa teduh keadilan pemerintahan, ya kan? Tapi apa? Larangan-larangan justru dia labrak, perintahnya malah nggak dikerjain. Nah ibaratnya begitu. Apalagi dalam agama kita jelas kita disuruh sholat, ya hadirin, sebagai bentuk kepatuhan kita, taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, ibadah itu awal mulanya memang harus dipaksakan. Awalnya nih, orang yang masih malas-malasan sholatnya paksa, nanti begitu udah terbiasa dia akan merasakan jadi satu kebutuhan. Ada orang, Pak, sholat itu bukan lagi ngerasa karena kewajiban, tapi dia ngerasa apa? Saya butuh amal ini sholat. Kenapa? Karena hamba begitu dia sholat, dia berasa di saat sholat itulah dia merasakan kedekatan dirinya kepada Allah Ta'ala. Nah itu, wa aqimus sholata li dzikri, dan dirikan sholat semata-mata apa? Untuk ingat kepadaku, kata Allah. Jadi kita ini di saat apa yang kita paling banyak ingat sama Allah? Di saat sholat. Makanya aneh kalau udah saat sholat pikiran masih kemana-mana, ya udah repot. Udah, kalau saatnya sholat dunia tinggalin dulu sementara. Tinggalin. Fokus pada menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mahwal ihsan, apa itu ihsan? Antakbudallah ka'annaka tarahu, bahwa engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau ternyata kau enggak ngelihat Allah, ingat Allah yang ngeliatin kamu. Nah, kita lagi ngaji nih, dilihatin, dipantau kita. Kalau sekarang canggihnya CCTV, tapi malaikat udah duluan. Raqib atid 24 jam nonstop, diperhatikan gerak-gerik kita, ya kan? Lagi ngaji nih, bagus. Yang lagi baca kitab kelihatan, yang lagi nyender kelihatan, yang lagi ngelonjor kelihatan. Semua apa? Kalau berada dalam satu hal kebaikan, dicatat kebaikannya. Tapi biar kata ikut nimbruk, tapi dalam satu hal kemaksiatan. Ustaz, aneh kan nggak ikutan main judi, nggak main banting kartu. Itu ngapain? Cuman ngeliat doang. Ya sama. Lah tadi catat sama malaikat gimana? Yang disut sama malaikat nih, tuh ada sekelompok orang lagi main judi, lagi banding kartu. Di pojokan tuh siapa itu ya? Walaupun ngeliat doang, kesut juga. Kan jadi jelek nama kita. Nauzubillah min dzalik. Jadi pentingnya buat kita, wajar kalau kita disuruh pilih pergaulan, pilih teman, supaya apa? Kita nggak ketiban sial. Nah lihat, nah anak nih rajin ngaji, rajin sholat, punya temen, ternyata temennya lagi DPO. Nah jadi cari tuh, entah kasus apa kek, pokoknya tiba-tiba nih anak dua-duaan lagi ngobrol. A, B, si A nya anak bener, si B DPO, artinya kegep, ketangkap sama polisi. Begitu ditangkap si B, ada si A. Kira-kira si A ke bawah nggak? Ke bawah. Bapak saya ikutan, nggak ada urusan. Bapak ikut dulu, urusan belakangan. Ngomong ntar di kantor. Hati-hati. Ujung-ujungnya apa? Ngeles. Boleh, bisa bebas. Keluar duit dulu 20 juta. Apes kan? Ya kan, main judi kagak, ada kasus enggak, tapi gara-gara lagi pas deket sama orang yang lagi dicari, ya kan, akhirnya apa? Ketiban sial. Nauzubillah min dzalik. Sebaliknya, biar kata kita belum pintar amat agama, tapi ada pengajian nih, hadir kata temannya, lo mau hadir ama bisa baca kitab? Nggak bisa. Nggak apa-apa deh, kita dengerin aja. Tuh lihat, yang ngaji dicatat, biar kata dia ikut hadir doang. Kira-kira tetap dicatat nggak kebaikannya? Dicatat juga. Tuh, jadi gimana kitanya? Posisi kita di mana nih? Mau posisinya ada milik bergaul dengan orang baik atau bergaul dengan orang jahat? Semua balik kepada diri kita masing-masing. Nah itu. Jadi jangan sampai menjadi orang apa yang tidak punya terima kasih kepada keadilan.
Gara-garanya apa? Karena melanggar larangan atau perintahnya. Maka patut dikata bahwa orang itu yang paling jahat, sebab dia membalas jahat kepada yang membuat kebaikan kepadanya. Orang udah berbuat baik, ya balas dong dengan kebaikan. Ini udah berbuat baik tapi balasnya dengan kejahatan. Ini namanya orang nggak tahu diri, nggak punya rasa terima kasih. Dan patut pula dikatakan orang itu paling bodoh, sebab ditarik kecelakaan atas dirinya sendiri adanya. Sebagai lagi orang yang melanggar aturan negeri dengan sangkanya atau pikirannya yang pendek, bahwa ia nanti boleh dapat satu keuntungan bagi dirinya, maka sebenarnya itu dia mesti dapat kecelakaan atas dirinya. Maka umpamanya apa nih? Ibarat ada seseorang, nah ada orang nih dilarang oleh yang memeliharakan dia atas berjalan di dalam satu jalanan yang ada di dalamnya segala barang tajam. Mas, jangan lewat situ. Emang kenapa? Jangan, itu jalannya besok ada banyak paku-paku, ada banyak kayu melintang, pokoknya kalau kita bilang ada ranjau deh, pokoknya jangan lewat situ. Ini orang udah dinasihatin sama orang yang kepengen dia selamat, tapi dia nggak dengar kata, penasaran. Nah itu, dan segala lubang, makanya berjalan juga dengan sengaja. Akhirnya apa? Hingga ia dapat luka dan jatuh dalam lubang. Kan tadi dia bilang, ibarat jalan nih ada logonya perboden, ya kan? Nggak boleh masuk umpama. Kenapa? Jangan lewat sini, bahaya, jalannya lagi nggak beres umpama, lagi bergelombang, atau umpama pokoknya ada perkara-perkara yang sangat membahayakan. Itu kan udah ada larangannya, dilarang masuk. Tapi orang penasaran, diterabas juga, dia masuk juga, akhirnya kena kecelakaan. Ya udah, terima nasib. Kenapa? Karena nggak mendengar larangan tadi. Nah begitu. Maka semuanya itu terjadi apa? Dari karena dia punya salah sendiri, melanggar larangan yang memeliharakan dia. Jadi perlu buat kita hadirin sesekali introspeksi diri. Jadi di balik larangan itu pasti ada satu hikmah yang tujuannya apa? Demi menyelamatkan kita. Karena kadang-kadang maaf ya, kita kalau ada larangan tuh, alah ngapain sih pakai ada banyakan larang-larangan? Pikirin dulu. Oh nggak boleh begini, oh nggak boleh begitu. Pasti di balik larangan itu ada hikmahnya, ya. Hikmahnya apa? Justru ingin menyelamatkan kita. Nah begitu. Jangan lewat jalan sini, banyak lubang. Sengaja majain, aku mau tahu yang mana lubangnya sih. Akhirnya jeblos. Mau nyalain siapa? Salah sendiri. Udah ada tulisannya, jangan lewat sini, ada banyak lubang, berbahaya. Awas, kabel tegangan tinggi, jangan disentuh. Oh sok jagoan, alah paling berapa ya watt, dipegang, koin, dikasih. Kalau ada tulisan jangan disentuh, lagunya kasih jagoan, dipegang, ya mati lah kesetrum. Nah bahaya. Jadi ada langgaran ada larangan itu, pasti di balik itu ada hikmahnya yang tersimpan, yang sangat bermanfaat buat orang yang dilarang tersebut.